Ini hasil analisis untuk satu nomor loh. Satu nomor tuh hasil analisisnya begini. Kalau sampai 300 nomor berapa mau dibawa ke sini semua? Tapi saya jamin Anda semua dapat nih uraian faktanya. Tadi sudah saya tayangkan di situ. Itu benar. Dijamin 100% benar. Nomor ada tanggalnya kok. Ibu Lely Aryani, ini Prof Mahfud harus hard selling ibaratnya untuk memastikan ini datanya benar, sahih gitu ibaratnya. Gimana nih Prof, ini bagaimana mungkin Bu Lely lihat komunikasi antara Komisi 3 dan komite? Ya, pertama saya memang terpaksa merasa gembira Mbak Balkis. Karena ternyata proposisi saya sejak 2006 itu berlaku terus di DPR. Bahwa di panggung politik DPR kita itu tidak punya model komunikasi. Satu-satunya model adalah tidak ada model. Tapi bukankah tidak ada model itu adalah model? Modelnya bernama tidak ada model. Nah, ketiadaan model komunikasi inilah yang menyebabkan bahwa apa yang terjadi dengan Prof Mahfud saat ini yang seharusnya disambut gembira oleh teman-teman di DPR. Karena secara langsung atau tidak langsung Prof Mahfud ini kan sudah mendukung peran kerja yang dilakukan DPR, yaitu fungsi yang ketiga, yaitu fungsi pengawasan. Seharusnya ini dilakukan. Pertanyaannya, apakah dalam hal ini setelah viralnya kasus Mario Dandi ya? Iya, Mario itu dan kemudian mengakibatkan bapaknya diperiksa dan seterusnya. Dan menjadi tersangka Dan sekarang. menjadi tersangka, di situ kan masyarakat menuntut agar ada yang berani membuka ini gitu. Seharusnya kita itu bersyukur bahwa ada satu orang menteri yang sebelum-sebelumnya kita mengharapkan ini tidak mungkin terjadi, ternyata terjadi hari ini kan. Pak Mahfud ini saya ingin mengatakan tengah melakukan propaganda. Tapi tunggu dulu, propagandanya apa? Propagandanya adalah rasio propaganda namanya. Jadi suatu upaya untuk mengembalikan moral situasi terhadap suatu peristiwa yang terjadi di negeri ini. Jadi bukan propaganda putih atau hitam, apalagi abu-abu. Kalau abu-abu itu kan apa yang terjadi yang diungkapkan berdasarkan sumber yang tidak jelas. Seorang Mahfud belum, apakah kita menyangka bahwa dia sumbernya tidak jelas yang dia terima? Pasti jelas gitu ya. Jadi bukan kita dalam hal ini bukan pada positioning untuk membela Pak Mahfud. Tapi suara yang disuarakan oleh Pak Mahfud itu sepertinya sejalan dengan yang terjadi di dunia maya dan dunia nyata. Apa yang diinginkan rakyat terbongkarnya kasus ini. Jadi menurut saya seharusnya perdebatan kemarin yang harus dilakukan oleh teman-teman di DPR harusnya dia mengajak, ayo Prof Mahfud bongkar itu. Ini kita dukung nanti Prof Mahfud. Walaupun ada ancaman undang-undang kalau membocorkan dan iya, lain-lain. tapi kan itu sesuai. Itu dengan kan sesuai ancaman hukuman 10 tahun. Itu kan sesuai peran Prof Mahfud. Sebagai dalam posisinya seperti itu. Tapi kan dia tidak gemborkan siapa orangnya, namanya siapa dan seterusnya. Ini tentu saja bukan tugas saya, itu karena tugas penegak hukum untuk bicara orang-orang ahli hukum. Saya bicara dalam kapasitas komunikasi politik yang berlangsung. Jadi pesan yang disampaikan oleh politisi di DPR, teman-teman kita di DPR itu nggak masuk melodinya kepada Prof Mahfud, apalagi kepada rakyat kebanyakan yang benar-benar sudah menunggu. Seharusnya ini terjadi apapun yang diperdebatkan, intinya justru Prof Mahfud itu diajak bekerja sama. Karena dia sudah membantu peran kerja di DPR. Jadi jangan hanya dipikirkan pegas perannya sebagai membuat legislasi aja. Bukan perannya hanya sebagai anggaran saja. Peran pengawasan itu loh. Prof Mahfud sudah membantu. Saya katakan ini adalah bagian dari propaganda, rasio propaganda yang dilakukan Prof Mahfud yang artinya Prof Mahfud mencoba mengembalikan situasi moral terhadap suatu peristiwa yang terjadi sebelumnya. Yang kalau tidak ada viral pemukulan terhadap David, ini tidak akan terbuka. Lalu kalau itu ternyata yang terbuka itu dari tahun-tahun sebelumnya, kenapa baru sekarang dibuka? Karena yang dulu nggak ada yang berani gitu loh. Hanya Prof Mahfud yang berani, artinya kan seperti itu. Maaf nih, jadi teman-teman dan mereka-mereka yang pernah jadi duduk dalam panggung kekuasaan, biasanya ketika mereka masuk ke dalam sistem, bukan merubah sistem, tapi terseret ke dalam sistem. Nggak mungkin berani. Dan kali ini Prof Mahfud alhamdulillah memperlihatkan dia tidak terseret ke dalam sistem. Tapi mencoba membangun sebuah branding image baru bahwa di posisi pemerintah sekalipun, meskipun sama-sama pemerintah, ini harus dibuka. Jadi
Katanya kemarin yang dipersepsikan yang salah, tapi datanya benar kok, datanya sama. Oke, sekarang kita tunggu nih, teman-teman DPR kan pinter nih, kan parle, pinter ngomong artinya kan gitu kan. Gimana, Bu? Silakan dibangun amunisinya seperti apa untuk membuka itu, saya Oke. kira itu. Terima kasih Bu Leli, sangat kritis sekali tadi.